Shalom saudara sekalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari saya ajak saudara sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami untuk dapat mengerti kebenaran-Mu pada saat ini. Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dan membaca dalam surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi ini menggambarkan kepada kita bahwa telah tiba saatnya bagi saudara dan saya sebagai orang percaya untuk bangun dari tidur, karena keselamatan sudah semakin dekat bagi kita. Artinya Tuhan Yesus tidak lama lagi akan segera datang untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita orang yang percaya. Itulah sebabnya dikatakan, mari kita jangan hidup lagi dalam perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin selama ini di dalam kehidupan kita hanya hidup memperhatikan fisik kita, tapi kita tidak memperhatikan kualitas rohani kita. Mungkin selama ini hidup kita hanya berfokus pada harta, berfokus pada kesenangan-kesenangan pribadi, berfokus pada kepentingan pribadi, sehingga hubungan dengan Tuhan menjadi mati. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 14, bangunlah dari tidur dan bangkit dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Itulah sebabnya peringatan dari Tuhan kepada kita orang percaya hari ini. Mari saudaraku, bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati. Artinya orang-orang yang tidak hidup mementingkan Tuhan dalam hidupnya. Pada waktu kita bangun dan bangkit dari orang-orang mati, artinya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka pada waktu itu Kristus akan bercahaya atas kehidupan kita. Nah saudara sekalian, wabah virus corona yang sementara menjangkiti seluruh umat manusia dan seluruh dunia, ini merupakan suatu ujian yang berat bagi umat manusia, saudara. Mengapa? Karena kita melihat bahwa interaksi antara sesama manusia menjadi terputus. Bukan hanya itu, wabah virus ini membuat resesi ekonomi dunia terjadi. Bahkan orang mulai mengalami kesulitan finansial. Bahkan ibadah-ibadah, tempat-tempat ibadah di mana-mana menjadi tutup dan tidak bisa ada dilangsungkan ibadah. Bahkan kalau kita memperhatikan umat manusia betul-betul saat sekarang ini terisolasi oleh sebab karena wabah virus ini. Dan dunia sementara dilanda ketakutan. Banyak orang yang stres, banyak orang yang kesulitan dalam kehidupannya, dan banyak orang mulai kehidupannya dilanda oleh penderitaan. Saudara sekalian, mari kita sebagai orang yang percaya, kita harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi atas dunia ini, perubahan-perubahan yang terjadi atas kehidupan kita. Sebagai orang percaya, mari kita persiapkan iman kita. Dengan iman yang teguh, kita dapat menghadapi semua kesesakan, semua penderitaan, bahkan aniaya sekalipun. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa jangan kita tidur seperti orang lain. Mari kita berjaga-jaga dan menjadi sadar dalam kehidupan kita.
ini alarm wake up call sementara berbunyi pada zaman akhir ini. Panggilan bagi kita untuk bangun, untuk bangkit dari tidur. Dan kita hari-hari terakhir ini siap menghadapi penggenapan nubuat yang ditulis dalam Alkitab. Kejadian-kejadian yang dahsyat akan terjadi. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya, kita meneguhkan iman kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, maka kita akan kuat menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi di sekeliling kita. Alkitab menuliskan bahwa suatu waktu akan tampak Tuhan Yesus tampak di atas awan-awan di langit. Dan semua bangsa dimanapun berada akan memandang Tuhan Yesus yang nampak di atas awan-awan di langit. Dan bukan hanya memandang, banyak orang akan meratap. Meratap karena apa? Karena dosa mereka. Karena mereka sadar mereka tidak akan diselamatkan karena kehidupan mereka yang tidak percaya dan hidup di dalam kegelapan. Dan pada waktu itu akan terdengar bunyi sangkakala yang sangat dahsyat yang akan bergema di seluruh penjuru bumi. Dan Alkitab menuliskan malaikat akan diutus untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari seluruh 4 penjuru bumi. Dan pada waktu itu saudara sekalian, rapture, pengangkatan orang-orang percaya akan terjadi sebelum masa kesesakan yang besar itu. Saudaraku, kalaupun ini terjadi, tidak menjadi masalah kalau kehidupan saudara dan saya melekat dan menyatu dengan Tuhan Yesus. Saudara setiap saat, setiap waktu mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Tidak peduli penderitaan apapun, tidak peduli kesesakan apapun, perubahan apapun yang membuat hidup kita bisa menderita dalam dunia ini, tidak jadi masalah, saudara. Kalau hidup saudara dan saya melekat, penuh, bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di hari-hari yang terakhir ini, mari saudara dan saya, kita mau hidup lebih intim dengan Tuhan Yesus. Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam kehidupan kita. Biarlah roh kita senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan dan melayani Dia sungguh-sungguh. Mungkin hari-hari terakhir ini, saudara dan saya mungkin ada yang patah semangat. Mulai ada letih lesu, mulai berbeban berat. Tapi saya mau katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bagaimana suatu roh kita bisa menyala-nyala dan melayani Tuhan di masa-masa yang seperti ini? Saudara terus berdoa dalam hadirat-Nya. Di dalam doa engkau akan memperoleh kekuatan. Bukan hanya itu, di masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini, kita tidak dapat kemana-mana, tapi kita masih bisa berdoa. Roh kita masih bisa menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Di saat seperti ini, kita masih bisa melayani Tuhan. Selain berdoa, mari bersaksi. Pakai medsos yang ada. Saksikan kepada teman-teman, orang-orang yang ada sekeliling. Berkata-kata positif. Saksikan tentang Yesus yang akan segera datang. Supaya mereka juga bertobat. Mereka juga diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara yang melihat tayangan ini dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari terima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Supaya saudara dan saya mengalami kelahiran baru dalam Dia. Apa itu kelahiran baru, saudara? Kelahiran baru adalah percaya kepada Tuhan Yesus, meninggalkan segala dosa, dan hidup di dalam kemenangan dengan Dia Tuhan, dengan Dia Tuhan. Kemudian yang kedua, setelah saudara mengalami kelahiran baru di dalam Dia, saudara sebagai orang yang percaya, mari hidup melakukan kehendak Bapa di dalam hidup ini.
supaya hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Dia. Dan yang ketiga, saudara, mari saudara bertahan dengan iman saudara sampai kesudahannya. 3 ini akan membuat saudara dan saya selamat, kelahiran baru, melakukan kehendak Tuhan, dan bertahan sampai dengan kesudahannya. Hari-hari ini panggilan terakhir sementara berbunyi untuk saudara dan saya bangkit, bangun dari tidur, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu itu senantiasa menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Di hari-hari ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pengurapan-Mu senantiasa turun atas kehidupan kami. Biar roh kami tetap menyala-nyala dalam mengiring Engkau, di dalam melayani Engkau. Kalau ada di antara kami yang sakit pada saat ini, biar urapan kesembuhan-Mu Tuhan turun menjamah kehidupan kami, sehingga kami mengalami kesembuhan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami pergumulan finansial. Di dalam nama Yesus, kami dicukupkan. Tuhan tidak tinggalkan kami. Biar dunia ini dipulihkan dari wabah virus ini. Indonesia dipulihkan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.